Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Gili Bapak DRS Muhammad Soket Gani. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bapak Basir SPD. Yang kami hormati Bapak Didik Dwi Lesiarto Estos selaku peserta dalam program pendidikan sekolah penggerak yang pada hari ini menjadi narasumber untuk kegiatan diseminasi budaya positif sekolah. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan staf TU SMP Negeri 1 Gili Genting. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah sekaligus membuka acara ini, yang keempat pemaparan diseminasi budaya positif sekolah oleh narasumber, yang kelima tanya jawab, yang keenam doa, dan yang ketujuh penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Masuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari kepala sekolah sekaligus membuka acara ini kepada Bapak DRS Muhammad Soket Gani. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah memberikan kenikmatan dan kesempatan, nikmat sehat dan kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam acara kegiatan dari guru penggerak merupakan utusan dari SMP Negeri 1 Gili Genting yang terpilih pada tahap 7 dengan nama Bapak Didik Dwi Lesiarto Estos. Acara ini tentu sangat bermakna bagi kita semua, bermanfaat bagi kita semua,
terlebih bermanfaat untuk perkembangan sekolah kita SMP Negeri 1 Gili-Genting. Panjatan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari sekian banyak guru di Kabupaten Sumeneb, SMP Negeri 1 Gili-Genting telah ada perwakilan untuk menjadi guru penggerak yang nanti akan mengimbaskan, mengimplementasikan segala bentuk kurikulum pergerakan kurikulum merdeka oleh beliau Bapak Didi. Acara ini dikemas dalam rangka sosialisasi diseminasi budaya baik CGB Angkatan 9. Jadi Pak Didi sebenarnya 7 tapi masuk Angkatan 9. SMP Negeri 1 Gili-Genting Kabupaten Sumeneb pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023. Semangat yang berkobar kepada calon guru penggerak ini Bapak Didi mudah-mudahan bisa menularkan aura positif kepada budaya kerja di SMP Negeri 1 Gili-Genting, juga memberi efek perkembangan yang positif pada perkembangan siswa kita tercinta. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Didi yang telah berupaya keras untuk ikut dan berhasil menjadi guru penggerak Angkatan 9. Dengan ini kami nyatakan dibuka diseminasi budaya baik calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 1 Gili-Genting Kabupaten Sumeneb dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu tadi sambutan dari kepala sekolah sekaligus membuka acara ini. Memasuki acara yang keempat, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif sekolah oleh narasumber, yaitu Bapak Didi Dwi Lasyarto SOS. Kepada beliau kami persilakan. Allah wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Gili-Genting, Bapak DRS Muhammad Ali, rekan guru sejawat yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat, karena di sini saya disampaikan untuk menyampaikan beberapa pemaparan tentang diseminasi akan budaya positif. Tapi sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, biar tidak terlalu tegang ya, saya ingin Bapak Ibu menyiapkan satu kata saja. Saya urut dari Bapak Akbar ya. Kata dilanjutkan oleh Bu Zahra, terus dilanjutkan oleh Bu Dewi. Satu kata itu silakan dilanjutkan bahasanya, kalimatnya disambung jadi kalimat. Terus terakhir bilang sepatu buat suatu cerita. Dilanjutkan. Iya, bukan cerita. Disambungkan dari kalimat dari Pak Akbar itu. Pak Akbar kan bercerita, saya ke sekolah pagi hari ini naik sepeda motor. Nah, sepeda SMP. Ya, SP. Terus. Enggak langsung berkalimat. Saya guru SNPN 1 Gili-Genting mulai tahun 2021. 2021 saya menerima SK di SMP Negeri 1 Gili-Genting. SMP 1 Gili-Genting hebat.
Ya, dilanjut. Tambahin semangat, jaya, jaya. Hebat. Satu kata hebat untuk semua guru SMP 1 Giliting. Jaya, jaya, merdeka. Merdeka. Merdeka untuk Merdeka untuk SMP. Merdeka. Ya, selama merdeka memang merdeka kita berada di SMP 1 Giliting. Ternyata begitu banyak budaya yang berada di SMP 1 Giliting. Sekarang adalah forum tentang definisi budaya positif. Positif, yes. Terima kasih Bapak Ibu hebat dari SMP 1 Giliting. Itulah bagaimana sesuatu kita harus peka. Ketika mendapatkan sesuatu harus kita tangkap. Jadi tidak berpikir ada sesuatu hal yang sekiranya kurang baik langsung kita sikapi. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kalau kembali ke materi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara masalah budaya, budaya positif adalah budaya yang dinamakan budaya suatu kebiasaan. Mengapa dikatakan budaya suatu kebiasaan yang pada akhirnya lambat laun diakui oleh masyarakat sekitar. Kalau sudah mendapatkan suatu pengakuan dari masyarakat sekitar, itu akan menjadi suatu budaya. Ya. Terus selanjutnya sebelum kita melangkah, saya ada beberapa pertanyaan pemantik dulu kepada Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira dari dulu. Kalau jujur sebenarnya saya tidak setuju. Tapi kalau tidak diberi istilahnya pembinaan, maka siswa tidak akan mendapatkan efek jerah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan aplaus buat beliau. Terus yang kedua, di sini ada 4 pertanyaan pemantik dari saya. Pemberian hadiah atau reward, kira-kira itu bisa memotivasi siswa tidak? Tidak ada satu orang, karena kita beranggotakan banyak orang. Jadi saya menginginkan dari beberapa orang. Karena kalau kita bergerak sendiri itu sudah biasa Bu ya. Tapi kalau bergerak bersama-sama kita luar biasa. Kira-kira gimana Bapak? Menurut saya pemberian reward atau hadiah itu selama itu mengandung nilai positif atau nilai pendidikan itu perlu, yang sehingga dapat memberikan motivasi terhadap perkembangan peserta didik selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sekali jawaban dari Bapak. Hebat Bapak apa? Gimana Bu Zan? Setuju. Setuju saja Bu? Iya. Oke. Jawaban yang sangat simpel sekali ya. Antara B dan ganda. B dan ganda itu antara A dan B, setuju dan tidak. Itu beda terlalu panjang. Terus yang keempat, yang ketiga, kira-kira guru bisa mengontrol peserta didik? Bisa ya? Bisa. Terus yang terakhir, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Kira-kira gimana? Kasih misalnya yang jawab misalnya seperti apa? Misalnya seperti apa tanggapannya? Karena apa? Semua masalah yang ada di siswa itu tanggung jawab guru. Karena guru sebagai pengerti orang tua. Nah, solusi yang tepat bagi siswa didik adalah guru. Ya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dan jawaban yang sangat bagus. Reaksi kembali kepada sekolah kita, sebenarnya kita sudah melakukan budaya positif. Ya. Contohnya 5S. Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Itu sudah kita lakukan. Ini terbukti ketika kita datang, kita sudah disambut oleh siapa? Oleh siswa. Itu merupakan suatu budaya yang sangat baik. Tentu saja kita yang disambut cuma ngomong, kita sambut dengan senyuman juga. Ya Pak ya. Oke. Itu sudah merupakan satu budaya positif yang sudah banyak kita lakukan. Alhamdulillah sudah banyak perubahan yang kita lakukan di sekolah kita. Sapa, kita setiap bertemu dengan siswa dimanapun, kita selalu berinteraksi, kita selalu memberikan sapaan. Senyum, salam.
setiap kita bertemu kita memberikan salam seperti kebiasaan. Assalamualaikum, itu merupakan sebagai riwayat kita kepada siswa. Senyum itu merupakan suatu keharusan ya, biar siswa itu nggak terasa tegang ketika kita baik melakukan pembelajaran. Dimanapun kita belajar kita sedang senyum, tapi senyum itu kalau ada temannya, jangan senyum sendiri ya, berbahaya kalau senyum sendiri. Sapa, sopan, dan santun, inilah ya pekerjaan kita yang berat. Karena sopan santun ini merupakan kepribadiannya, kepribadian diri kita, merupakan tanggung jawab. Karena penilaian yang paling kelihatan Bapak Ibu, mungkin secara akademik masyarakat tidak akan tahu masalah siswa itu pintar atau tidak untuk di dalam pembelajaran. Tapi penilaian masyarakat yang paling kita lihat adalah etika, sopan dan santun. Bagaimana beretika di masyarakat. Sopan dalam apa bedanya sopan? Saya tanya dulu, sopan dan santun. Wah, Bapak. Ya nanti ini Saya kira antara sopan dan santun ini sinonim. Cuma fakta di lapangan kalau santun ini kalau bahasa Madura lebih tata krama. Ya. Nah, dalam bahasa itu adatnya itu lebih apa yang namanya? Lebih santun lah. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Fatih. Mengenai sopan santun, ya kayaknya tidak jauh dengan Pak Buar. Dari tingkah laku siswa setiap hari, baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Sebenarnya ya sekarang mulai mau hilang adab kayak gitu, tingkah laku. Ya mungkin karena bukan masalah zaman. Kalau zaman gak berubah menurut saya, tapi orangnya, mungkin dari kebiasaan di rumah kepada orang tua kurang, mungkin tingkah laku adab itu, sopan santun itu akhirnya terbawa ke orang lain. Kuncinya ada di situ. Sebenarnya dari orang tua dulu mengenai tingkah laku adab sopan itu. Kalau menurut pendapat saya, perbedaan antara sopan santun itu dua suatu kata yang hampir sama. Cuma kalau sopan itu cenderung ke perilaku, sikap. Sedangkan santun itu dari tutur bahasa. Seperti itu. Terima kasih. Saya kira itu sudah jelas ya semuanya. Ya. Kalau santun dalam bertutur kata itu. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya, ini merupakan tugas yang sangat berat Bapak Ibu dibandingkan dengan sapa salam senyum itu. Jadi sopan santun ini kayaknya sekarang ini sudah tergerus dengan perkembangan zaman. Jadi tugas kita lah sebagai pendidik untuk mengembalikan diri mereka. Di sini ada topik yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia yang berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Di dalam budaya positif perlu saya garis bawahi, di sini lebih ditekankan kepada bagaimana cara kita menangani permasalahan siswa. Di sini yang lebih berkompeten selain dari Bapak Ibu guru adalah guru BK, bimbingan konseling, yang selalu setia menemani peserta didik, ya. Karena permasalahan yang sangat kompleks yang sering kita alami di sekolah kita adalah peserta didik, baik keterlambatan, terus bullying, terus pertikaian, tidak masuk, apanya keterlambatan itu apa, ya itu yang sering terjadi. Tapi bagaimana cara kita di situ? Cara menangani mereka. Di sini ada beberapa teori cara
mengatasi mereka dengan tentunya nantinya di belakang dengan teori segitiga institusi, ya. Itu adalah realita kebutuhan kita, terus teori kontrolnya realita kebutuhan kita berbeda. Stimulusnya, respon itu kebutuhan kita sebenarnya sama, tapi secara teori kontrol realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Terus dari paradigma lama semua orang melihat hal yang sama, tetapi secara teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi terbalik, ya. Kita mencoba mengubah orang lain agar pola pikir paradigma lama. Tapi secara teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita lah yang harus memahami yang berubah untuk paradigma yang sekarang dibandingkan dengan paradigma yang lama. Itu merupakan teori kontrol. Terus di dalam stimulus respon di sini perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang kesalahan. Setiap sesuatu keburukan itu sebagai suatu kesalahan. Tapi secara teori kontrol semua perilaku mempunyai tujuan. Semua perilaku mempunyai tujuan. Lalu dikatakan kalau kita mengatakan bahwa anak itu nakal, anak itu dalam belajar selalu berpindah-pindah, selalu gelap. Itu merupakan paradigma lama. Itu secara saya. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi secara teori kontrol terus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di kegiatan kurikulum merdeka ini ditekankan pada kolaborasi, terutama di pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu ada 3, Bapak Ibu, yang harus kita jalani di dalam pembelajaran. Ada diferensiasi proses, produk, dan konsep. Ya, jadi di dalam pembelajaran diferensiasi di situ ada 3 yang harus Bapak Ibu lakukan. Ya, ada konsep, ada produk, ada proses. Jadi pembelajaran kita untuk Kummer, Bapak Ibu harus mengetahui. Pertama kita harus konsep di dalam secara bisa lihat di YouTube, bisa secara PowerPoint, bagaimana anak itu bisa menarik. Di situ secara konsep disiapkan, terus prosesnya di kegiatan eksperimen. Produknya anak itu nanti dalam ibu memberikan tugas, apa tugasnya itu nanti bisa dilewat secara divideokan atau dijurnalkan, atau itu merupakan suatu produk hasil. Itu yang diharapkan di dalam pendidikan kurikulum merdeka pada saat ini. Jadi ada konsep, proses, dan produk. Sudah. Terus makna kata disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam ini keajaran Mataram menyatakan pertanggungjawaban atau verantwoordelijkheid itulah seorang menjadi sisi siaga yang menjadi. Jadi jelas di sini bahwa disiplin itu merupakan kepribadian dari kita. Kalau kita sudah disiplin waktu, berarti kita menghormati diri kita. Ya, kalau secara teori disiplin itu mencerminkan kepribadian dari kita. Ya. Sekarang pertanyaan reflektif. Ya. Bila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi kita yang sering datang terlambat, atau tidak ada pimpinan yang memberikan kita penghargaan. Pimpinan tidak memberikan kita penghargaan. Menjadi guru terbaik. Maksudnya tidak memberikan penghargaan menjadi guru yang terbaik karena sering tepat waktu. Apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Ya. Alasannya? Alasannya karena kita adalah guru profesional yang harus memiliki tanggung jawab. Oke, kita mempunyai tanggung jawab pada diri kita sendiri.
sebetulnya kita kalau kembalikan kepada peserta didik kita, dapatkan suatu permasalahan baik keterlambatan, terus pertengkaran, kita tidak bisa serta-merta langsung menyalahkan peserta didik, ya, karena kita sudah membuat, nanti kita panggil semua peserta didik untuk membuat suatu kesepakatan. Jangan buru-buru kita langsung menyalahkan. Kita kasih pemahaman. Kalau secara segitiga restitusi, cara mengatasi anak, yang pertama kita panggil, iya nak, bapak juga seperti itu dulu. Tapi karena kita sudah membuat kesepakatan, ya, kita kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas untuk tidak terlambat lagi. Gimana kira-kira? Kita tidak langsung. Yang pertama secara segitiga restitusi kita sampaikan dulu. Yang pertama adalah menstabilkan keadaan. Kita stabilkan dulu. Jangan mentang-mentang kita guru anak-anak, kamu sudah terlambat. Jangan. Kita stabilkan dulu anak didik kita. Kita kondisikan kepada posisi 0. Kita cari informasi. Kenapa kok terlambat? Secara itu. Setelah pada akhir pertemuan dengan peserta didik, kita buat kesepakatan. Ayo nak, kita kan sudah sepakat buat aturan ini. Sebenarnya aturan tata tertib Bapak Ibu, tata tertib itu dibuat. Itu ada kepala sekolah, ada komite sekolah, ada praktisi pembelajar, dan di situ ada murid. Ada 4 komponen di dalam kita membuat aturan tata tertib. Jadi ketika wali murid mengetahui tata tertib, otomatis di rumah juga akan menyadari. Nah, tata tertib di sekolah kan pakaian bajunya harus rapi sesuai dengan harinya. Kamu kok seperti itu? Nah, jadi beban kita kan sudah tidak lagi memberikan informasi, kan gitu kan? Nah, ketika tata tertib itu kita buat, itu harus ada kepala sekolah, komite, ada wali murid, ada siswa. Itu komponen 4 komponen yang harus ada di dalam, dan itu sudah ada di panduan tata tertib. Karena kita memang keadaan kondisional, mungkin tata tertib kita buat ya seadanya, senyampang itu memang senormal mungkin untuk menciptakan kondusivitas ya. Tapi kalau nanti ke depan ayolah kita buka sedikit. Oke. Kembali ke selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan untuk bertahan hidup apa? Survive. Oke. Walaupun lagu makan tidak makan kita kumpul itu kan. Itu kan hanya. Terus yang kedua adalah kebebasan. Kita butuh kebebasan, ya kan? Bapak Ibu di dalam mengajar, di dalam bekerja di sekolah juga ingin merdeka kan? Tidak ada tekanan dari atasan, ya kan? Nah itu yang kita harapkan. Ya, jadi kita butuh kebebasan. Untuk apa kebebasan itu kita perlukan? Untuk mengeluarkan inspirasi kita. Kalau kita dikekang dengan pikiran kita akan stres. Ya. Saya yakin Bapak Ibu kalau kepala sekolah nggak ada, Bapak Ibu mesti merdeka. Ya, jadi di situ kebebasan di dalam mengajar itu sangat diperlukan. Untuk apa? Sama dengan anak didik kita. Kita berikan kebebasan mereka berekspresi, bereksplorasi. Kita kasih kebebasan kepada mereka. Jangan kita bertindak sebagai menghakimi mereka. Terus yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, Bapak Ibu. Makanya perlu kita tanamkan kasih sayang kepada peserta didik. Untuk seakan-akan mereka itu merasa diperhatikan. Nah itu. Jadi tidak ada perbedaan antara laki dan Jawa, itu tetap kita samakan. Kita sayangi. Terus yang keempat, penguasaan. Power. Kita juga butuh power, butuh kekuatan. Untuk apa? Power itu, kekuatan itu.
Yang pertama, kekuatan itu untuk untuk meningkatkan percaya diri kita. Kita kuat dalam hal ini. Jadi dengan kekuatan power itu kita bisa menguasai, mempengaruhi orang lain. Disitulah fungsinya Bapak Ibu. Kenapa di dalam dunia pendidikan kita antara satu lembaga terkadang kan terbelah-belah, terbagi-bagi. Nah, pasti di situ sesuatu yang mempunyai suatu power kelebihan, di situ pasti akan mempunyai kelebihan juga, ya, bisa mempengaruhi. Kekuatan power itu gunanya untuk mempengaruhi dalam hal positif, dalam arti guru senior biasanya itu Bapak Ibu kalau di guru junior itu ada di sekolah, kadang-kadang kan tidak pernah diperhatikan dengan guru-guru senior kan, merasa mereka lebih tinggi lah. Tunjukkan bahwa kita ahli di bidang ini, akhirnya lambat laun kita akan mempengaruhi, bisa mempengaruhi mereka, mereka pun juga akan ikut kita. Setuju. Setuju? Oke, lanjut. Nomor 5, kesenangan. Fun. Saya suka itu. Senang. Semua kita lakukan dengan kesenangan. Kalau kita hati kita sudah senang, otomatis kita memberikan suatu pembelajaran peserta didik itu enjoy, ya kan? Tapi kalau kita sudah tidak senang, sudah berangkat ke tempat kerja dengan pikiran yang galau, otomatis efeknya pun ke siswa akan galau. Untuk menyenangkan siswa dikasih es krim, es breaking. Es breaking tanpa reward. Nah, itulah trik, itu salah satu trik ya kawan-kawan. Kalau kau Gimana suka hati. triknya? Lanjut, next. Posisi kontrol. Di situ guru berbuat. Motivasinya guru berbuat, penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu nanti bisa Bapak Ibu. Itu masuk bullying. Iya. Terus di sinilah posisi kontrol restitusi segitiga. Nah, yang saya sampaikan tadi di restitusi segitiga restitusi itu adalah cara kita menangani siswa yang bermasalah. Ya. Nanti Bu, itu di dalam dunia berkualitas. Di sini ada. Jam itu ya. Tanang kepak. Di situ ada video Bapak. Posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu sebenarnya ada di posisi mana untuk menangani permasalahan siswa? Di situ ada kita sebagai pemantau, penghukum. Ciri-cirinya adalah nada suara tinggi. Tidak mungkin kita hukum. Kamu salah. Kamu itu. Ya. Biasanya posisi penghukum itu keras. Keras disiplin seperti Bapak Wakasih. Ya, tegas. Itu posisi penghukum. Nadanya suara tinggi. Bahasa tubuh mata melotot. Tidak mungkin. Dengan main mata kita memberikan. Nah, terus ada jari menunjuk-nunjuk atau menghadap. Itu posisinya ciri-ciri posisi penghukum. Dampaknya yang diperoleh oleh siswa, dampaknya yaitu kemungkinan murid marah dan mendendam. Ya. Setuju? Kira-kira murid itu dampaknya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu kalau memang yang agresif. Itu kalau sudah timbul dendam, marah. Ya, itulah sebagai posisi penghukum. Nanti Ibu silakan pilih. Ibu mau di posisi mana?
Ya. Terus posisi pembuat rasa bersalah. Ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Lebih lembut, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dampaknya kepada murid, murid akan merasa bersalah. Nah itu yang kita harapkan, ya kan? Murid akan merasa bersalah setelah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Kita tambahkan wajah kita merasa kita bersalah. Lebih berbahaya. Wah, berbahaya. Terus murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Lemah lembut tapi menghanyut. Murid menahan perasaan. Seakan-akan memendam perasaan. Lanjut. Posisi kita sebagai teman. Tadi sebagai penghukum. Terus yang kedua merasa bersalah. Yang ketiga posisi kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kejam berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Dampaknya murid akan merasa senang. Di sini Bapak Ibu, kalau kita posisi kita sebagai teman, ketika kita tidak membantu, mereka akan merasa kecewa dan tidak mau lagi diajak bekerja. Kan Pak Akbar sering gitu Bapak Akbar ya. Ketika Pak Akbar di posisi sebagai teman dengan siswa, ketika siswa itu tidak dibantu oleh Pak Akbar, kan ketika Pak Akbar minta bantu lagi kan mereka pasti tidak mau. Ya. Ya, terima kasih. Jadi murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Positifnya, kalau kita sebagai teman, kita menganggap kita rangkul mereka sebagai teman. Terus hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ketergantungan. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Kira-kira ini nanti posisi ini bisa ditaruh di BK nanti. Untuk menjadi teman atau sahabat. Ya, posisi kita nanti di mana? Biar kita tahu. Ini lebih. Terus, posisi pemantau. Kalau kita melihat dari sisi pemantau, di situ memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seperti Bapak Wakasek ya. Orangnya ada di kantor, tapi selalu monitor siswanya. Itu patut kita apresiasi sekali kepada Bapak Wakasek ya. Terus posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pemantau ini sesuai dengan tata tertib. Tidak mau keluar dari tata tertib. Kalau tata tertibnya seperti ini, harus seperti ini. Nah, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Itu apa sih? Posisi terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Berbuat sesuatu dengan murid.
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, tetapi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi, guru akan memberikan tanggung jawab pada. Nah, di sinilah yang terpenting. Kita memberikan melatih peserta didik kita untuk mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai tanggung jawab. Makanya di situ ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan sekolah. Kebersamaan kelas itu seperti tata tertib. Kalau sudah tata tertib itu dibuat bersama dengan murid, otomatis murid itu harus konsekuen untuk mematuhinya. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Kita tanamkan ini yang terpenting, Bapak Ibu. Untuk BK, untuk guru. Di sini kita tanamkan keyakinan. Keyakinan apa? Untuk tidak berbuat lagi. Makanya sebelum kita membuat keyakinan, kita buat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan sekolah. Itu yang terpenting di segitiga institusi keyakinan. Baru setelah kita buat kesepakatan, kita sepakat dengan aturan-aturan ini. Berarti harus ada komitmen untuk kita jalani. Kalau kita lepas dari komitmen, otomatis kita akan menerima sanksi. Mau tidak mau harus kita terima karena kita sudah sepakat. Nah, untuk menemukan kesepakatan itu baru kita membuat keyakinan. Kira-kira kamu bisa nggak untuk tidak berbuat lagi, untuk tidak berlanggar lagi? Yakin kira-kira yakin nggak? Itu kan? Kita buat keyakinan. Setelah kita buat kesepakatan, baru kita bisa meyakinkan bahwa kesepakatan itu bisa dilaksanakan oleh siswa. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, kebajikan atau prinsip-prinsip universal secara umum, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, bahasa. Itu menurut Goshen 98. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intriksi, dari kemampuan intriksinya, dari kemampuan dirinya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjaga keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Ya, kalau keyakinan sudah kita tanamkan pada diri kita dan keyakinan ditanamkan pada peserta didik kita, aturan itu tidak akan berpengaruh. Kalau saya yakin bisa untuk tidak terlambat. Itu akan mengasinkan peraturan. Tidak takut akan adanya suatu peraturan kalau kita sudah menanamkan keyakinan. Karena apa? Keyakinan itu dibuat untuk membuat suatu kesepakatan. Kalau kesepakatan itu sudah dilanggar, otomatis mau tidak mau harus menerima konsekuensinya. Nah, inilah keyakinan kelas yang saya sampaikan tadi. Keyakinan kelas contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Ini perlu kita tanamkan, kita taruh di dalam kelas biar literasi dalam siswa itu paham keyakinan kelas. Jadi saya yakin selalu bersifat positif, saya harus bersifat positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta para miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Itu yang harus kita yakinkan kepada siswa kita di kelas. Ya. Mungkin keyakinan lanjut tidak perlu dilis ya Pak ya. Ya nanti Pak ada waktu tersendiri nanti pertanyaan ya. Iya. Oke, kita lanjut bisa. Apa kira-kira hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak didik kita disakiti oleh suatu perbuatan. Di situ yang namanya hukuman. Lalu apa konsekuensinya? Konsekuensinya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk konsekuensinya bagi siswa,
jikalau siswa itu tidak mematuhi tata tertib, otomatis konsekuensinya harus menerima hukuman. Ya hukumannya ya tergantung Bapak Ibu. Apa hukumnya bersifat verbal atau non verbal atau psikis atau secara fisik? Tapi kalau secara fisik sekarang ini tak mungkin. Mari berlatih hukuman dan konsekuensinya. Mari kita berlatih masalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Menggantikan kertas tugas temannya yang dicoret-coret. Nah, kira-kira lari mengelilingi lapangan basket 2 kali menurut Bapak hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu harus tahu mana yang namanya hukuman, mana yang harus namanya konsekuensi. Saya tanya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali? Hukuman? Iya. Alasannya? Alasannya karena itu karena apa? Kenapa harus lari mengelilingi basket? Karena terlambat. Fisik, berupa fisik. Berupa fisik. Berupa fisik. Oke, nanti kita buka jawabannya. Mungkin tadi sudah. 2. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Apa yang kita perbuat ya? Ya. Terus saya tidak tahu juga, nanti kita lihat jawabannya. Murid diminta untuk push up 5 kali karena terlambat. Hukuman itu sama dengan yang satu. Hukuman. Iya. Oke, ada hukuman dan konsekuensi. Nanti kita lihat. Itu yang ketiga, ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sama-sama ada ya. Terus menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Apa yang diperbuat? Oke, kita lihat. Ya, ayo. Ada apa gerak? Kira-kira mana yang gitu? Wah. Ya, hampir betul semuanya. Tepuk tangan. Ternyata Bapak guru hebatnya, betul-betul hebat. Berarti tidak sia-sia, berarti sudah paham mana yang namanya hukuman, mana yang namanya konsekuensi. Hukuman itu Next. spontan, bisa saja. Hukuman itu secara tiba-tiba. Bisa. Konsekuensinya sudah tahu tapi lakukan. Biasanya kalau hukuman bersifat verbal, fisik. Terus apa itu restitusi? Ini biasanya guru BK harus tahu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nanti saya akan bagikan BK biar paham. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti menstabilkan keadaan. Itu bagian pertama. Mengatasi siswa itu ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan keadaan. Jangan kita langsung memberikan menjustice siswa itu salah. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Paham? Kalau kita justice mereka merasa bersalah, kita secara tidak langsung memberikan tekanan hukuman secara psikis. Otomatis mereka akan dibully. Oh, itu sering ngomong, itu sering ngomong, itu sering mana gitu. Nah, itulah tugas kita sebagai pembimbing, yaitu menstabilkan keadaan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Paham? Jelas kan? Restitusi intinya menstabilkan keadaan. Istinya kita tidak langsung menjustice anak yang bersalah itu sendiri. Kenapa? Hukumannya lebih berat secara psikis. Tapi kita secara kolaboratif, kita ajak berbicara.
face to face. Ya, kita ajak berbicara berdua. Kira-kira kita tawarkan kepada peserta didik kita. Secara kolaboratif kita secara tidak langsung mengajarkan bagaimana berpikir kritis. Kira-kira apa yang kamu lakukan itu betul dan kira-kira terus solusinya gimana ke depan? Apakah kamu akan seperti itu terus? Apakah kamu tidak malu? Nah, mereka kita tanyakan, umpan balik. Jadi mereka itu kita ajak bicara, ngomong. Jadi apa yang menjadi permasalahan kok sampai bisa seperti itu? Kenapa kok sampai sering terlambat? Kita korek informasi dari siswa itu sendiri. Tapi jangan seperti itu. Posisi kita jangan menghukum seperti tadi. Matanya melotot gitu kan. Ya. Terus next, segitiga restitusi adalah suatu proses. Ya, Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses. Proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid anak didik yang mandiri. Paham kan? Segitiga itu ada 3 tahapan. Namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses, Bapak Ibu. Bagaimana kita dialog dengan siswa, orang tua berdialog dengan siswa untuk menstabilkan keadaan, untuk menghasilkan murid dan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Inilah segitiga restitusi yang Bapak Ibu lihat. Menstabilkan identitas yang pertama. Ini merupakan trik kita, Bapak Ibu. BK. Menstabilkan identitas setiap orang. Kita sampaikan kata-kata itu merupakan suatu kata-kata atau kalimat. Kalimat. Oh, satu kalimat. Kalau kita ada peserta di depan, kita jangan menjustifkan itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, dia itu akan terenyuh hatinya. Setiap orang pasti akan melakukan kesalahan. Jangan, kamu ini kok selalu terlambat. Kenapa sih? Jangan seperti itu. Kita sampaikan, kita dengan tenang. Kita sampaikan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Saya pun juga pernah. Waktu Bapak sekolah dulu, Bapak juga pernah. Nah, di situ stabil anak. Kondisi psikisnya stabil. Kalau langsung di justice langsung bersalah, jangan. Sampaikan, kita alam. Bahasa Madura, alam. Bapak juga seperti itu, nak. Ya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan. Itulah menstabilkan identitas. Terus kita kembali lagi. Setelah stabil, anak didik kita yang bermasalah, kita lari ke atas, memvalidasi tindakan mereka yang mereka lakukan, kita validasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti ini, ya kan? Pasti kamu tanya, Bapak Ibu mesti tanya, kenapa kamu kok sampai melakukan seperti ini? Kenapa kamu kok sampai terlambat ke sekolah, ya kan? Nah, pertama kita kasih bahasa, Bapak juga pernah seperti itu, Bapak juga pernah terlambat. Jangan sampai menjustis, merasa bersalah. Itu dia baru kita naikkan tingkatnya, menstabilkan memvalidasi. Kenapa kamu kok sampai terlambat? Kira-kira apa kendalanya kok sampai terlambat? Nah, di situ. Terus kira-kira adakah cara untuk menangani itu? Nah, di sini kan ada kolaborasi, melatih mereka untuk berkomunikasi, memecahkan masalahnya sendiri. Nah, kita validasi. Kenapa kamu kok sampai terlambat? Terus kira-kira supaya tidak terlambat bagaimana, nak? Kan gitu kan? Kira-kira bagaimana cara mengatasi agar kamu ke depannya tidak terlambat lagi? Nah, gini Pak, saya biar terlambat saya harus menghidupkan alarm misalnya. Terus setelah itu terakhir menanyakan keyakinan. Kalau kita menyampaikan, memvalidasi, solusinya sudah disampaikan sendiri, mengatakan sendiri, baru kita menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kamu nanti bangunnya menggunakan alarm HP, kira-kira kamu yakin bangun enggak? Kira-kira ada lagi solusinya. Ya saya akan
mengingatkan orang tua saya Pak untuk membangunkan saya. Kamu yakin tidak dengan itu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Paham Bapak Ibu? Kita gunakan segitiga institusi. Yang pertama adalah menstabilkan keadaan. Yang kedua, memvalidasi. Yang ketiga, menanyakan. Ada 3 segitiga institusi yang kita terapkan pada masalah jadi yang bermasalah. Ya, jelas. Menstabilkan identitas. Jadi kalau siswa bersalah langsung diagnosis. Secara teori kontrol kita semua akan melakukan. Nah itu bahasanya. Kita sampaikan bahwa Bapak juga seperti itu nanti dulu. Bahkan lebih parah dari kalian. Gitu. Tapi setelah itu naik kita tingkatnya ke validasi. Kira-kira apa yang membuat kamu terlambat? Ya kan? Kira-kira apa yang membuat kamu terlambat? Kemudian kita naikkan lagi menjadi apa tadi? Kesepakatan. Ya. Nah, sebagai penutup. Ini sudah penutup sudah. Ya, alhamdulillah. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among? Bapak Ibu ini sebagai among ya. Bapak Ibu sebagai among atau sebagai manajer. Apa fungsinya tadi manajer? Menuntun murid-murid sesuai dengan mengajar kepribadian yang lebih baik, jangan menjadi pemarah atau terus yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, standar daripada pendidikan. Kira-kira ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Monggo. Bapak Ibu, itu saja ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Bapak Ibu bisa menerapkan di sekolah Bapak Ibu, sehingga di sekolah Bapak Ibu benar-benar tercipta suatu murid yang bisa dikondisikan, bisa sesuai dengan harapan Bapak kita. Sebagai penutup, dalam penerapan disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, refleksi diri kita sendiri, ya, profesional kita dan sosial yang baik, mampu merefleksi dirinya pada posisi kontrol. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri dan merdeka. Saya kira itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan yang sudah sangat jelas dari narasumber tentang materi diseminasi budaya positif sekolah. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat bagi sekolah kita, khususnya SMP Negeri 1 Gili Genting. Saya ucapkan terima kasih pada narasumber yang sudah memaparkan materi yang sudah sangat jelas sekali. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara yang kelima, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu. Kami silahkan. Setelah saya menyimak dari tadi, cuma ada satu kata yang membuat saya bingung, yaitu tentang bahaya tadi. Yang saya pahami itu adalah BK itu adalah sahabat siswa. Dikatakan sahabat ketika kita membimbing siswa, membina siswa itu mendapat masalah. Yang saya terapkan itu memang menjadi sahabat dari hati ke hati. Saya memang pelan. Jarang saya menghukum dengan kekerasan karena saya tidak bisa keras. Tapi setelah tadi saya membaca di sana itu, kenapa kok bisa bahaya? Itu saja. Terima kasih. Baik, itu tadi pertanyaan dari guru BK. Mungkin narasumber bisa memberikan pemahaman dan penjelasan pada pertanyaan dari guru. Terima kasih dari Ibu Nur
Siti Nuraini SPD. Pertanyaannya di posisi merasa bersalah, ya. Posisi merasa bersalah. Di posisi merasa bersalah di sini, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dampak murid akan merasa bersalah. Paham maksudnya Pak Ibu? Paham? Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa bersalah. Istilahnya kita meyakinkan kepada si pembuat bersalah itu, meyakinkan, istilahnya kita kalau bahasanya merendahkan diri. Jadi siswa itu akan merasa tidak enak. Kalau saya akan mengulangi lagi, kalau kita akan mengulangi lagi perbuatan kita, mereka akan merasa bersalah di situ. Ya. Membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah. Dampaknya pada murid di situ jelas, murid akan merasa bersalah. Bersalah setelah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Tetapi di sini ada murid akan merasa menjadi orang yang gagal di situ dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya kalau kita terapkan. Tentunya dari beberapa posisi kita tadi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, posisinya melotot, suara keras tinggi, itu penghukum. Terus yang kedua, rasa bersalah. Terus yang ketiga, posisi. Nah, di sini kalau posisi teman, kita menganggap siswa itu sebagai teman. Ketika mereka tidak kita bantu, mereka tidak akan membantu kita. Tapi kan beda permasalahan, Pak. Maksudnya? Kalau misalkan mereka mempunyai mengalami masalah pribadi, misalkan keluarga, itu kita bisa menjadi posisi teman. Tapi kalau di sini misalkan terlambat 1 kali, 2 kali, 3 kali, kita sudah menumbuhkan kesadaran mereka, tapi mereka tidak sadar-sadar. Jadi kita kan harus pakai cara lain, Pak. Bukan posisi teman lagi. Posisi penghukum bisa kan? Di sini kan ada tahapannya, Bapak Ibu. Misalkan itu sudah akan itu kita seperti segitiga restitusi itu, tapi tetap bahasa? Yang pertama yang paling bagus memang yang kita terapkan adalah segitiga restitusi. Yang pertama kan menstabilkan dulu, menstabilkan anak didik kita yang bermasalah. Setelah menstabilkan, baru kita naik ke validasi. Iya nak, Bapak Ibu. Kita tanyakan permasalahannya apa, kenapa kok bisa seperti itu. Nah setelah itu baru kita membuat satu kesepakatan, keyakinan. Kira-kira kamu memberikan solusi sendiri. Kan tadi kan dikatakan bahwa kita harus kolaborasi. Walaupun dengan siswa yang bermasalah, kita juga bisa berkolaborasi, Bu. Dengan siswa yang bermasalah, kita juga bisa melakukan kolaborasi. Kenapa nak kamu kok sampai melakukan seperti ini? Gini pun saya terlambat karena gini, gitu kan? Ya. Setelah terlambat, kira-kira solusinya gimana menurut kamu? Nah, itu kan kita kolaborasi, berkomunikasi. Jadi mereka itu bisa berpikir secara kritis, bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Nah, dari solusi yang kamu berikan, kira-kira kamu yakin nggak solusi itu yang kamu sampaikan? Nah, itu kita kembalikan lagi, Bu. Kita korek permasalahannya, kita kasih pemahaman, mereka memberikan solusi kepada kita kembalikan lagi. Kira-kira kamu memberikan solusi seperti ini, kira-kira kamu yakin nggak? Nah, baru kita buat keyakinan kelas. Ya. Kira-kira itu saja. Paling enak sebagai manajer, Bu, atau pemantau. Mantau gitu. Ya, kalau masalah itu nanti kita serahkan kepada BK. Kira itu saja. Dari pemaparan pertanyaan dari Bu Nunung. Mungkin ada penanya lagi, Bapak Ibu? Tidak ada.
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk pada acara yang ke-6, yaitu doa. Untuk acara yang ke-6 ini, pembacaan doa saya berikan kepada Bapak Ahwan, pada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan min hamdan syakirin. Hamdan yufina wa yughfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pembacaan doa pada Bapak Ahwan kami ucapkan terima kasih. Cara yang ketujuh yaitu penutup. Rangkaian demi rangkaian yang sudah kita lewati masuk pada cara ketujuh. Mari kita tutup acara ini agar bermanfaat dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku penggawa acara mohon maaf jika ada salah dan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.